Di balik kecanggihan pesawat tempur, kapal perang, dan tank-tank buatan Barat, tersimpan sebuah risiko besar yang sering terlupakan. Indonesia, negara yang sedang intens dengan alutsista modern, kini tengah berupaya memperkuat pertahanannya. Namun, setiap kali Jakarta menandatangani kontrak dengan produsen senjata Barat, pertanyaannya selalu sama, apakah ini investasi pertahanan, atau jebakan ketergantungan? Bagaimana strategi dan risiko Indonesia membeli alutsista dari Barat? Sebuah cerita tentang kekuatan, politik, dan kemandirian yang dipertaruhkan. Jebakan embargo, sejarah memberi pelajaran pahit. Tahun 1999, setelah peristiwa Timur Timur, Amerika Serikat menjatuhkan embargo militer terhadap Indonesia. Dampaknya menghancurkan, pesawat F-16 tak bisa terbang, helikopter tak bisa diperbaiki, dan kapal perang kehabisan sistem kendali, semua karena satu hal sederhana, suku cadang tidak dikirim. Dari sinilah Indonesia belajar, bahwa membeli alutsista dari Barat atau Eropa berarti juga membeli ketergantungan politik. Bila hubungan memburuk, satu surat embargo saja bisa membuat puluhan pesawat kita lumpuh di darat. Kecanggihan memang menggoda, tapi setiap teknologi Barat atau Eropa datang dengan harga mahal. Contohnya untuk 1 jam terbang jet tempur Rafale, biaya operasionalnya bisa mencapai $17.000. Dan tak berhenti di situ, suku cadang, perawatan, hingga pelatihan teknisi, semuanya harus dipesan lewat kontraktor resmi. Artinya, Indonesia tidak hanya membeli pesawat, tapi juga membeli ketergantungan ekonomi jangka panjang. Di era modern teknologi adalah kekuatan sesungguhnya. Namun, produsen Barat terkenal sangat ketat soal transfer teknologi. Indonesia boleh membeli, tapi tidak boleh belajar membuat. Kode sistem radar, avionik, atau sensor semuanya dikunci. Bahkan dalam kontrak pun sering ada klausul yang melarang pembongkaran sistem. Akibatnya, kita hanya jadi pengguna, bukan pencipta. Dan selama itu pula, Indonesia akan tetap tergantung pada pabrik-pabrik di luar negeri. Ketika Indonesia membeli senjata dari Barat, itu bukan sekadar transaksi militer. Itu juga pesan politik. Hubungan dengan Rusia, misalnya, pernah terpengaruh saat Jakarta memilih jet tempur Rafale ketimbang Sukhoi Su-35. Barat menekan agar Indonesia tidak melanjutkan pembelian dari Moskow dengan ancaman sanksi CATSA. Dalam dunia pertahanan, tidak ada pembelian yang netral. Setiap kontrak adalah bagian dari peta pengaruh global. Satu lagi risiko yang sering tak terlihat, ketidakcocokan sistem. Alutsista Barat menggunakan standar NATO, sementara Indonesia juga memiliki sistem buatan Rusia, China, dan dalam negeri. Akibatnya, komunikasi antar sistem sulit diintegrasikan. Radar Eropa belum tentu bisa bicara dengan rudal Rusia, dan sistem tempur Barat belum tentu bisa dikontrol dari pusat komando lokal. Integrasi sistem tempur lintas blok bukan hal mudah, dan biayanya sangat mahal. Setiap kali Indonesia membeli dari Barat, ada satu proyek lokal yang kehilangan kesempatan tumbuh. Kontrak besar yang seharusnya bisa melibatkan industri dalam negeri, akhirnya hanya menjadi pembelian produk jadi. Padahal, jika diberi kesempatan, perusahaan seperti PT PAL, PT DI, dan Pindad bisa mengembangkan sistem senjata sendiri dengan nilai strategis jauh lebih besar. Tapi itu hanya bisa terjadi jika kita berani mandiri. Alutsista modern bukan lagi sekadar besi dan baja. Ini adalah sistem digital yang terkoneksi ke seluruh jaringan pertahanan. Dan disinilah risiko baru muncul, keamanan siber. Tanpa akses penuh terhadap kode sumber, Indonesia tidak bisa memastikan apakah sistem itu benar-benar aman dari backdoor. Beberapa negara bahkan menolak membeli sistem tertentu karena khawatir akan pengawasan tersembunyi dari produsen. Beberapa negara bahkan menolak membeli sistem tertentu, karena mereka mencium sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar harga atau performa. Dalam dunia modern, setiap jet tempur, kapal perang, dan radar bukan hanya mesin. Ia adalah komputer terbang syarat dengan perangkat lunak yang bisa dikendalikan dari ribuan kilometer jauhnya. Bayangkan jika suatu hari, saat situasi genting, radar utama mendadak padam, atau rudal gagal terkunci pada target. Dan tak ada yang tahu mengapa. Itulah sebabnya, beberapa negara Timur Tengah, Asia, bahkan Eropa Timur, menolak kontrak pembelian besar hanya karena tidak diberikan kendali penuh atas kode perangkat lunaknya. Membeli dari Barat bukanlah kesalahan, tapi tanpa strategi yang tepat, itu bisa menjadi ketergantungan yang berbahaya. Indonesia harus bijak, belajar dari masa lalu, memperkuat industri dalam negeri.
dan memastikan setiap pembelian menjadi investasi kemandirian, bukan keterikatan. Kita tidak butuh alutsista paling mahal di dunia, yang kita butuh adalah kemampuan untuk membuat dan merawatnya sendiri. Sebab sejatinya, kedaulatan sebuah bangsa bukan ditentukan oleh siapa yang menjual senjata, tapi oleh siapa yang mampu menciptakan kekuatannya sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so insane.